Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, ada pesan dari Pak Kiai. Beliau kurang sehat, jadi ada diare. Mohon doanya, mudah-mudahan guru kita, lebih khusus Tuan Guru Kiai Muhammad Bakhruddin Al-Batani, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijagakan dengan pemeliharaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ulama ini misbah atau masahibud dunia, lampu pelita dunia. Kita kalau jalan pakai lampu gelap. Mudah-mudahan wabil khusus Tuan Guru kita, secara umum ibu-ibu sekalian, sekeluargaan, semua anak cucu keturunannya, mudah-mudahan dijagakan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, posisi saya sebagai pengganti atau badal dari beliau. Saya ini termasuk murid senior beliau juga, lama ngikut beliau. Ini kita disuruh beliau untuk sedikit mengisi tentang ceramah umum atau membacakan beberapa bait daripada kitab kita. Ada yang tahu Pak? Sampai di mana Bu ya? Sampai di mana pasalnya? Masalah adab sholatnya. Yaitu zikir setelah sholat, adab setelah sholat. Baik ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada sedikit yang kita sampaikan secara umumnya. Ibadah kita itu terbagi dua. Jadi ada yang namanya ibadah makhdhah, ada namanya ibadah ghairu makhdhah. Kalau ibadah makhdhah itu kayak sholat, puasa, zakat, jelas rukun-rukunnya, syarat-syaratnya jelas tertentu sudah. Yang terbanyak itu ibadah ghairu makhdhah, ibadah kita yang tidak tertentu, tidak murni, yang kayak kita tersenyum terhadap keluarga kita, yang kayak kita baik terhadap jiran, yang kayak kita mengasih makan, mengasih minum sama orang, itu semuanya ibadah ghairu makhdhah. Kalau kita baca-baca literatur Sahih Bukhari, itu ada seorang wanita yang masuk surga meskipun dia kelakuannya kurang bagus, masuk surga tersebab mengasih minum anjing. Itu baru yang dikasih minum anjing. Apalagi yang kasih minum seorang muslim. Di samping itu orang-orang soleh, orang-orang solehah. Maka dikatakan dalam riwayat, satu teguk air minum yang diminum oleh orang soleh, selama dia ada kadar gizinya, nutrisinya 40 hari, itu senantiasa orang yang ngasih minum satu teguk itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi banyak, itu baru satu manusia. Kenapa? Karena perbuatan ini perbuatan ihsan atau perbuatan baik. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik itu senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang muhsin. Mengenai sholat ini, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke babnya, sholat itu kalau diandaikan munajin rabbahu, kita ini kalau umpama mau ngomong sama presiden, gubernur, susahnya, repotnya bukan main. Tapi ada cara yang paling enak, justru kita sama Allah, sama Tuhan kita.
luar biasa. Kita 5 kali sehari mudah, apalagi di luar itu sholat tahajud. Ibu-ibu sholat tahajud itu munajin rabbah, sedang bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keluh kesah, ada problem sedikit, cerita, dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengasih problem atau masalah, tentu Allah juga yang punya kunci masalah tersebut. Jadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar supaya kita menjaga keikhlasan kita, agar supaya kita terus aja niatnya beribadah, setiap harakatina wasakatatina, setiap gerak gerik kita, diam kita dianggap sebagai ibadah. Itulah pentingnya niat. Ibu-ibu sekalian, pulang ke rumah, memelihara anak, menjaga suami, menjaga harta suami, itu semua adalah ibadah. Karena kategori ibadah yang ghairu mahdoh tadi, bikinkan kopi, peliharaan suami, umpamanya suaminya lagi keluar, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, itu semua adalah ibadah. Yang mana satu buah ibadah itu melebihi dunia dan seisinya. Tapi nanti, karena dalam riwayat orang yang terakhir masuk surga itu ukuran surganya wajannatin arduhas samawati wal ardh. Orang terakhir, orang yang cuma satu kali yang pernah mengucapkan la ilaha illallah seumur hidup, habis itu tenggelam ke dalam perbuatan dosa, terakhir masuk surga. Luasnya surga segimana? Dunia seisinya, bumi dan seisinya. Itu cuma satu saja berbuat kebaikan karena pernah mengucapkan syahadat. Apalagi ibu-ibu sekalian, dari kecil sudah muslim, terus sholat, terus puasa, menjaga anak dengan niat ibadah, menjaga suami dengan niat ibadah. Itu semua kalau dikalkulasikan nggak kehitung amal ibadahnya. Makanya oleh sebab itu dijaga keikhlasan ibu. Apa itu ikhlas? Mukhlishina lahuddin. Kita senantiasa berbuat segala sesuatu dengan niatan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ibu-ibu menjaga anak-anak ibu ikhlas, dia lagi kecil nggak minta apa-apa. Sekarang giliran anak udah besar, anak punya kerjaan, anak punya anak, jangan dirubah desa, tetap aja ikhlas saja menjaga anak, mencintai anak. Nggak usah mikir-mikirkan, wah anak saya ini nggak ada ngasih sebulanan, nggak usah dipikirin. Dari dulu ibu-ibu sudah menjaga merawatnya ikhlas. Jangan sampai gara-gara sedikit perkara puluhan tahun, 30 tahun menjaga anak, tiba-tiba pengen merubah niat ikhlas ibu-ibu sekalian. Nah itu makanya keikhlasan itu ada namanya ba'dal amal, atau kita jaga keikhlasan setelah berbuat amal. Itu yang penting dijaga. Bisa jadi hari ini kita ikhlas, tapi bisa jadi besok-besok kurang ikhlas. Oleh sebab itu makanya dijaga. Biar aja anak kita dari kecil sudah ikhlas merawatnya, cucu biar aja. Kalau sudah besar lupa masalah dia, tetap kita doakan kepada Allah Subhanahu, karena kita niat menjaga anak, niat kita memelihara anak itu karena lillahi, karena memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, ukuran kadar daripada kebahagiaan seorang muslim adalah salat. Kata Sayyidina Ali, dipesan oleh Rasulullah, wahai Ali, ketahuilah orang yang paling berbahagia di dirinya adalah sholat. Makanya kalau ada orang perbaiki masalah, mau tobat, mulailah dengan sholat. Setelah sholatnya rapi, baru diisi dengan banyak sholawat, memperbanyak sholawat.
Karena dalam kitab Miftahul Asma karangan tuan guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, di situ dijelaskan orang yang nggak pernah beramal ibadah cuma sekali seumur hidup pernah membaca sholawat sekali saja di dalam hidup. Habis itu di akhirat dimasukkan oleh malaikat, pengen dimasukkan ke dalam neraka. Setelah pengen dimasukkan ke dalam neraka, ditanya oleh malaikat, pernah nggak kamu berbuat kebaikan? Pernah nggak sholat? Nggak pernah. Pernah nggak puasa? Nggak pernah. Pernah nggak zakat? Nggak pernah. Pernah nggak ngasih makan orang? Nggak pernah juga. Pernah nggak sedekah? Nggak pernah juga. Cuman ada pernah sekali seumur hidup pernah bersolat satu saja sholawat. Saking sholawatnya ini tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap azim, besar, pastikan itu adalah besar. Kalau Allah Ta'ala itu menganggap dunia dan sisinya qalil itu kecil, remeh. Tapi Allah menganggap sholawat itu perkara yang besar. Perumpamaannya, kita ada di Karang sini, Tarangtengah ini orang yang kaya. Dia ngomong si Haji anu orangnya kaya betul. Berarti pastikan dia adalah kaya. Karena yang ngomong kaya ini orang kaya. Kalau orang-orang gembel ngomong masih jauh di bawah, belum standar levelnya belum. Tapi kalau orang Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha azim, zat yang maha agung, maha besar segala-galanya, bila mengatakan besar, pastikan itu adalah besar karena perkara dalam sholawat. Makanya kita menganjurkan kepada kita supaya perbanyak membaca sholawat lewat dalail khairat, antara lain kalau secara khususnya dalail khairat. Orang-orang zaman dahulu, tradisi kita di Nusantara itu bila sudah mengaji, baca Quran, sudah beramal, membaca dalail khairat, persiapan untuk hari kemudian atau hari akhirat. Karena di dunia ini yang gini-gini aja, terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang ketawa, terkadang menangis, gini-gini aja putarannya. Sebagaimana ditanya Nabi yang paling tua umurnya. Nabi yang paling tua umurnya siapa, Bu? Nabi yang paling tua umurnya. Nabi siapa, Bu? Nabi Adam. Nabi Adam 1000-an tahun aja. Nabi siapa, Bu, yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh, Bu ya. Nabi Nuh hampir 2000 tahun. Suatu ketika dalam riwayat ditanya, wahai Nabi Allah Nuh, bagaimana pendapat engkau tentang dunia ini? Karena beliau hampir 2000 tahun pernah merasakan pahit ketirnya di dunia. Kata beliau, gini dunia, terkadang sedih, terkadang bahagia, terkadang menangis, terkadang tertawa gitu aja. Karena tidak ada tempat yang abadi di dunia. Beda dengan alam akhirat. Bila di negeri akhirat, bila orang yang berbahagia selama-lamanya, khalidina fiha, tempatnya di surga. Golongan yang sebelahnya, golongan yang setiap harinya, setiap detiknya sedih terus, sakit terus, itu golongan di neraka. Wal-iyadu billah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab siksa neraka berkat kita terus senantiasa muhsinin, berbuat baik. Kategori berbuat baik ditanya antara lain dengan tetangga, antara lain dengan kawan baik. Terus jaga hati ibu-ibu sekalian agar sebaik, karena hati itu yang paling mahal. Kita nanti di akhirat hati kita yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, dijaga terus hatinya, diisi dengan zikir, diisi dengan keyakinan, diisi dengan tawakal, diisi dengan ikhlas, senantiasa hati kita. Karena kata Imam Ghazali, kita ini manusia dikasih pinjam, Bu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita di dunia dikasih pinjam fasilitas,
Ada fasilitas kita dikasih pinjam mata, ada dikasih pinjam telinga, ada dikasih pinjam mulut, tangan, kaki, hati. Itu kalau diukur-ukur kita nih kayaknya luar biasa sudah. Makanya kita disunahkan, bahkan ada Imam Ahmad mengatakan wajib barang siapa yang punya anak diakikahi. Itu kalau kata Imam Ahmad wajib. Kalau kata imam kita Imam Asy-Syafi'i itu sunnah muakkad, sunnah yang hampir-hampir jadi saking supaya ungkapan kita gembira ngasih makan kepada tetangga. Coba bayangkan orang kaya di mana aja, kita nggak mungkin mau ngasih mata kita. Umpama 1 miliar, 2 miliar, kira-kira bu nggak ada yang mau. Itu baru 1 biji mata, belum lagi lidah, belum lagi telinga, belum lagi alat-alat di dalam. Itu semua kata Imam Ghazali, karena kita dikasih pinjam, tolong ketika di akhirat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jangan dikotori dengan maksiat. Ini kalau ibu-ibu punya mobil ini, kira-kira tetangga minjem sehari 2 hari, pas dibalikin kotor, mobil Fortunernya kotor sekali. Habis itu bensinnya habis itu bannya bocor. Kira-kira senang nggak yang punya Nggak senang. Orangnya berarti nggak punya akhlak, nggak punya moral, nggak tahu sopan santun. Kira-kira kita kalau balik kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, membawa tangan kita penuh dengan kemarahan, mulut kita penuh dengan dosa menggibah orang, menggosip orang, dosa berdusta dan lain sebagainya. Hati kita kotor, kira-kira itu Allah taala ridho apa tidak? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap manusia yang seperti itu. Oleh sebab itu, maka dengan adanya kita di dunia ini, itu sebuah satu nikmat yang besar. Antara lain kita nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia kita Tuhan kita Allah, di akhirat pun Tuhan kita juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit mengupas tentang kitab Imam Ghazali tadi. Kalau dalam ibu-ibu itu halamannya berapa tadi Bu? Halaman berapa tadi di sana? 47 katanya. Betul ya Bu ya, 47 ya. Antara lain adab-adab kita waktu sholat, antara lain mengulas sedikit tentang kitab Imam Ghazali. Kata beliau, barang siapa pengen khusyuk di dalam sholat, cara pertama adalah khusyuk ketika berwudu. Itu saya mencoba berapa puluh tahun, memang benar ternyata. Kalau kita dalam posisi wudu kita khusyuk, dari niat pertama membasuh wajah, basuh tangan, khusyuk kita. Arti khusyuk itu hadir hati kita seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tinggi lagi, orang-orang makom-makom aulia, orang-orang qarrabin, para nabi itu ya seakan-akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu makomnya terlalu tinggi. Para nabi-nabi yang seperti itu, kalau kita ya seakan-akan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diawasi bos, diawasi mertua,
canggung kita, nggak mungkin kita lupa, nggak mungkin kita berani berbuat hal yang tidak bagus. Apalagi ini diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dari wudu hadir hati. Coba aja. Makanya kata Imam Ghazali, kadar atau ukuran khusyuknya seorang muslim di dalam sholat itu lihat bagaimana dia dalam berwudu. Bila wudunya khusyuk, ibu-ibu sekalian pastikan sholatnya juga khusyuk. Bila wudu sambil mikirkan dan lain-lain yang dipikirkan, pikirannya kemana-mana, badannya di masjid, orangnya kelayakan kemana-mana, hati itu lambat khusyuk waktu sholat dijaga. Kemudian ketika sholat pun harus kita perbanyak dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa? Hudurul qalbi, hatinya hadir. Bagaimana kita seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Mungkin kita kalau berhadap-hadapan dengan Pak Gubernur umpamanya, tentu kita punya adab yang bagus. Lebih-lebih lagi kita setiap hari 5 kali minimal. Kalau ditambah waktu sholat sunnah, ya tambah banyak lagi. Itu kita kerjakan senantiasa, fa insyaallah hidup kita akan berkah. Karena Zat yang paling tahu dengan problematika hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalahnya, problematika hidup pasti damai, pasti enak. Contohnya siapa? Para nabi. Contohnya para nabi, ada nabi-nabi yang kaya raya, kayak Nabi Sulaiman, tapi kaya raya tidak melalaikan. Ada nabi yang paling miskin, Nabi Isa, paling miskin di dunia. Jangankan punya keluarga, punya anak istri, punya rumah saja tidak pun. Nabi Isa itu Al-Masih, orang yang senantiasa mengembara. Kalau bahasa kita di dulu Brahma Kumbara, jawara yang selalu mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Itu Nabiullah Isa. Tapi kemiskinannya, meskipun tidak punya duit, buru-buru punya ATM, meskipun gak punya mobil, gak punya rumah, istri saja, pendamping hidup saja Nabi Isa tidak punya. Kalau kita semiskin-miskinnya kita, kira-kira masih punya duit 100.000, 200.000. Kalau Nabi Isa memang betul-betul kucing kurang, kalau bahasa miskin sama sekali, nggak ada apa-apa, pakaian cuma selembar yang dipakai, itu Nabi Isa. Tapi kemiskinan para nabi tidak melalaikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga para nabi-nabi itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi hamba sahaya, jadi budak jualan. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf meskipun jadi kuli, jadi karyawan, jadi anak buah di Mesir, anak buahnya Menteri Aziz. Kalau orang tua angkatnya, ya siapa pun namanya, nanti jadi calon, jadi bakal istri Nabi Yusuf, siapa? Sayyidatina Zulaikha. Awalnya kan jadi mama angkat, awalnya orang tua. Ibu Sayyidatina Zulaikha atau Siti Zulaikha itu bosnya, suaminya itu Menteri Aziz yang di Mesir. Meskipun Nabiullah Yusuf setiap hari jadi khadam, jadi kuli, tukang bersihkan rumah, tukang ambilkan air, tukang rebuskan air dan lain sebagainya, melayani tuan rumahnya, itu tidak serta-merta melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lengkap sudah. Contoh para nabi-nabi itu lengkap. Ibu-ibu kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi kaya raya, jangan lalai. Sebagaimana Nabiullah
Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman itu doanya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah saya kekayaan, kerajaan, kekuasaan yang tidak ada lagi tandingannya sampai hari kiamat. Itu dalam tafsir-tafsir saking hebatnya Nabiullah Sulaiman. Di samping-samping beliau ini seluruh binatang-binatang buas jadi penjara, mulai harimau di sebelah kanan, singa sebelah kiri, di atas beruang dan lain sebagainya. Kalau Nabiullah Sulaiman di atas singgasana, itu penjaga-penjaga pengawal pribadinya binatang belum lagi manusia yang hebat-hebat, pendekar-pendekar, belum lagi jin yang sakti mandraguna. Itu semua jadi pengawal anak buah Nabiullah Sulaiman. Namun Nabiullah Sulaiman ini meskipun seperti itu jadi raja, jadi nabi, orang yang paling kaya sedunia, nanti tidak ada lagi sampai hari kiamat itu tidak ada lagi kekuasaannya melebihi Nabiullah Sulaiman. Itu kekuasaannya, kekayaannya, kehebatannya tidak melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau kaya raya, anak misalnya suami kaya raya, jangan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mengkayakan kita, yang memelihara kita dari kecil, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayatnya kita tidak bakalan masuk surga kalau umpamanya tidak berterima kasih terhadap orang tua. Itu dalam sebuah riwayat, tidak bakalan masuk surga orang yang tidak berterima kasih kepada orang tua. Bagaimana mungkin lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada ibu, bapak setelah merawat, ngasih makan. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang tua kita, menciptakan kakek nenek kita, menciptakan kita. Kita tidak pernah memohon, tidak pernah minta, tidak pernah berhayal awalnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah meminta, ya Allah kasih saya mata, tidak pernah. Ya Allah kasih saya tangan, ya Allah kasih saya kaki, tidak pernah. Oleh sebab itu Allah di dunia kita berhubungan dengan Allah, di akhirat juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu makanya filosofi daripada sholat ini ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mungkin sudah kelewat, agar supaya kita senantiasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai banyak yang berani mati karena Allah Ta'ala tapi tidak berani hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berani mati syahid karena Allah Ta'ala, tapi kebanyakan kita takut hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hidup karena Allah Ta'ala itu lillah, itu semua hal yang kita lakukan itu niatkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kayak sholat tadi, kayak menjaga anak tadi, kayak menyayangi cucu tadi. Meskipun umpamanya anak agak lupa, meskipun cucu agak lupa, dan kita urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita agar supaya kita menyayangi dan memelihara anak, itu aja sudah, itu sudah bernilai ibadah atau pahala. Anak mau lupa, cucu mau lupa sama kita, gak usah dipikirkan. Kita dari dulu juga hidup, tanpa mereka juga hidup. Siapa yang hidupnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan masalah. Tetap kita jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih di sini kata beliau, wa imadus salati al khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al qira'ati wal dzikri bit tafahumi. Kata beliau supaya ruh daripada salat itu adalah hatinya hadir dan khusyuk, wa tafahum dan paham
terhadap apa yang kita ucapkan. Dari awal sudah Allahu Akbar, lupakan sudah semua dunia, kita tinggal berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Kalau dari awal kita sudah khusyuk, apapun masalahnya cuma kecil, tidak ada duit kecil, rumah masih ngontrak kecil, anak bandel kecil sekali, perkara-perkara yang itu, zat yang maha besar hanya Allah Subhanahu Allah. Makanya para ulama zaman dahulu, para sahabat-sahabat zaman dahulu juga sudah sholat takbir Allahu Akbar, lupa sudah semuanya. Yang mereka ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak imam-imam Bukhari dalam sholat digigit kalajengking berapa kali tidak merasa. Sayyidina Umar tertusuk dengan tusukan pedang atau pisau yang ada matanya. Yang ada matanya itu kalau ditarik tambah yang di dalam terkeluar. Itu waktu mencabutnya, waktu keadaan sholat aja. Makanya oleh sebab itu orang-orang zaman dahulu apapun masalahnya di bawah sholat. Wasta'inu bis-sabri dua solusinya, di bawah sholat dan di bawah sabar. Karena semua masalah yang ada dalam hidup ini, kalau kita ambil hikmahnya, kata Imam Hikam Ibnu Athaillah, semuanya itu muzakkirat, mengingatkan kepada kita semua bahwa ada zat yang mengatur semua alam ini ada. Bukan kita yang punya alam, bukan kita yang mengatur, bukan sekehendak kita, bukan. Tapi semua problem itu supaya untuk muzakkirat, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca lagi, wattafahumi, supaya kita terus aja. Kalau umpama belum paham terjemah surah Fatihah, dibaca lagi Bu ya. Di rumah kan ada Quran terjemah, insyaallah. Kalau nggak punya Quran terjemah, ya beli. Masa punya HP, semua anak cucu punya HP. Quran terjemah umpama tidak punya, kelewatan. Mobil banyak orangnya, cuman nggak ada Quran di rumah. Padahal orangnya Muslim umpama, itu sangat-sangat kelewatan sekali. Teledor kata itu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ila al-qubati asra'u. Kalau setiap salat tanpa hadir hatinya, maka itu paling cepat disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti ini. Kalau kita, makanya kalau kita ukuran kita kebahagiaan kita itu di dalam sholat. Setelah sholat yang pertama, ukuran kebahagiaan nomor 2 adalah sholawat. Orang itu kalau makin banyak sholat, makin banyak sholawat, itu dijamin keluarganya diberkahi, dijamin itu harta bendanya diberkahi, anak cucunya diberkahi. Orang-orang zaman dahulu, coba kita ingat, orang-orang zaman dahulu meskipun di tengah-tengah kemiskinan, tapi tenang menghadapi kehidupan, tenang. Orang-orang zaman dahulu, anak meninggal tenang, suami meninggal tenang, cucu meninggal, orang-orang zaman dahulu tenang. Karena apa? Karena mereka rajin sholat dan sholawat. Orang-orang zaman dahulu itu yang penting meskipun materi biasa-biasa, yang penting batin atau rohani didahulukan. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi negeri akhirat di dunia ini ya kayak gini-gini aja, ada senang, ada menangis, ada ketawa, ada menangis, ada senang, ada sedih, itu-gitu aja, seputar-putar yang kekal abadi negeri akhirat. Caranya bagaimana? Kita perbanyak ibadah di negeri dunia ini, kita perbanyak niat ibadah.
jalan ke sini niat taklim, silaturahim, memperbanyak kenalan, menebar kebaikan, tegur sapa, karena hak jidan termasuk tegur sapa. Gimana kabar? Saya alhamdulillah baik. Gimana? Itu tegur sapa itu termasuk ibadah juga, tabassum, senyum. Apalagi ibadah batinnya lebih baik lagi. Itu dalam sebuah hadis ada ibadah batin ketika memandang kawan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat saya, tapi dalam hati orangnya dilindungi oleh orang, senantiasa dibimbing oleh dosa-dosanya, kalau ada dosa diampuni. Itu kalau berdoa seperti itu dicatat bagi dia, untuk dia juga seperti doanya oleh malaikat. Nah, orang-orang zaman dahulu meskipun kelihatannya amal ibadah zahirnya biasa-biasa, orang zaman dulu mana bisa umrah tiap tahun, ya Bu ya, orang zaman dulu. Cuman amal ibadah batin bagus orang zaman dahulu. Ikhlas itu amal batin, zikir amal batin, senantiasa hatinya hidup dengan zikir, dengan sholawat, dengan perbanyak istighfar, hati saja boleh. Oleh sebab itu makanya di dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi ukuran kita manusia ini bukan zahir, itu biasa aja. Zahir dia biasa, bahkan penipu-penipu itu lebih bagus zahirnya, pakai jas, gagah, kantornya ada, padahal dia penipu. Bahkan lebih baik penipu itu lebih baik lagi dari orang biasa, zahirnya diperbaikinya. Kalau orang-orang kita zahirnya biasa aja, nggak usah terlalu zahirnya, penting batin kita dijaga. Senantiasa dalam hidup ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ditimpa musibah bersabar, bila ditimpa nikmat bersyukur. Itu sabar dan syukur itu cahaya di hati Bu ya, melebihi matahari. Orang yang sabar dan syukur itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya itu lebih terang daripada matahari. Tapi itu yang melihat orang-orang penduduk langit, yang melihat itu penduduk langit. Oh, hamba itu bersabar, oh, hamba itu bersyukur, oh, hamba itu yakin, hamba itu ikhlas, hamba itu sangat-sangat tawakal. Itu amalan hati. Meskipun nanti di dunia ini biasa-biasa saja. Apalagi orangnya sudah kaya, orangnya sudah dermawan, orangnya rajin sholat, rajin membaca sholawat, itu double kuadrat sudah di negeri akhirat double sudah. Makanya zaman dahulu para sahabat-sahabat itu agak sedikit iri dengki terhadap sahabat yang miskin ini, iri dengki terhadap sahabat yang kaya raya. Cuman kaya rayanya sahabat zaman dahulu 50%, 30% untuk agama. Bahkan Sayyidina Abu Bakar untuk agama 100%. Kalau kita jangan ya, karena itu ukuran imannya sahabat. Jangan kalau kita memudaratkan anak, buat cucu, keluarga, dan itu prioritas sebelum yang lain-lain nomor 2. Nah, kalau sahabat-sahabat itu imannya sudah tinggi, imannya ayo silakan 100%. Sayyidina Umar 50%, silakan. Sayyidina Utsman 50%, silakan. Yang seperti itu. Kalau kita jangan kita sedikit-sedikit anak, cucu, keluarga, tetangga. Adakah tetangga yang masih kelaparan? Itu yang di dekat-dekat kita dulu, kita ayomi, kita pelihara, dan lain sebagainya. Kalau itu terus berlanjut, fa insyaallah kita dikategorikan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk kelompok orang soleh, orang muhsin, dan nama kita senantiasa akan abadi di hati
teman-teman kita, di hati keluarga kita, di hati anak keturunan kita. Senang gak kira-kira Bu? Senang. Orang tuh ingat kebaikan kita. Almarhumah itu dulu waktu hidup di dunia baik sekali, senang menderma, senang berbagi. Itu yang diingat orang kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau sering menzalimi orang, naudzubillah min dzalik, sering menyakiti orang, itu nanti yang terkesan terbekas di dalam benak orang adalah yang tidak baik. Wal iyad billah. Ini ada terakhir sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innal abada la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wa la ashruha wa innahu yuktabu lil abdi wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Jadi kata Rasulullah, dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab kita ini, ukuran salat kita itu diterima kadar banyaknya, itu kadar kita khusyuk. Habis salat Allahu Akbar terus khusyuk. Umpama kita bisa menjaga khusyuknya 90%, lupa sedikit kita belokkan lagi kepada, ingat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita menghadap kiblat, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zahir kita menghadap kiblat, tapi hati kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa sedikit, arahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini, kebaikan seorang waktu sholat itu ukurannya biqadri ma aqala minha, seukuran dia khusyuk, seukuran dia ingat kepada Allah Subhanahu. Makin banyak dia ingat waktu sholat itu, dari awal lalainya sedikit ingat lagi, lalai sedikit ingat lagi, itu sebanyak itu dia mendapatkan pahala yang ditulis oleh malaikat, yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau kosong dari awal ingat sampai mau salam baru ingat misalnya, baru hadir lagi hatinya, baru khusyuk lagi, ya seukuran itu berarti seukuran itu. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita, tuan guru kita Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, kekuatan untuk terus beribadah, mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah. Karena guru pembimbing itu penting untuk kita, karena kita kalau tanpa guru pembimbing akan tersesat. Kita umpamanya nggak pernah ke Mekah, sekonyong-konyong langsung ke Mekah, itu tersesat. Lebih-lebih lagi kita dalam alam ini, dalam dunia ini, tanpa ada bimbingan dari seorang guru akan mudah tersesat. Paling tidak enggak bisa mengelola hati, enggak bisa menjaga hati, timbul nanti buruk hatinya. Nah, itu yang disebabkan orang-orang banyak masuk neraka. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua terus bisa mengisi hari-hari kita dengan niat ibadah, wabil khusus kita berbanyak sholat dan bersalawat. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Seluruh keluarga kita, berkat kita majelis ta'lim ini, berkat kita hadir di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan dosa-dosa keluarga kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita diampuni, dosa anak cucu kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita, derajat keluarga kita hingga jiran kita, tetangga kita. Mudah-mudahan hajat kita yang